Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan di awal dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, melainkan kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Jalla wa Ala yang telah menolong kita, yang telah merahmati kita, melembutkan hati-hati kita, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Dan Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa menegakkan punggung-punggung kita untuk sholat berjamaah, yakni sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Lalu setelah itu Allah berikan kepada kita taufiknya, duduknya kita di majelis zikir, duduknya kita di majelis ilmu, dan ini merupakan tanda kebaikan yang sangat besar. Maka siapa yang menyadarinya, maka sungguh dia mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan anugerah yang begitu besar, ya. Karena duduknya seseorang di majelis ilmu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhum, aku lebih menyukai duduk di satu majelis sehingga aku mengetahui perkara yang halal dan haram daripada berjihad 70 kali. Kenapa demikian? Karena beramal di dalam agama kita yang mulia ini membutuhkan ilmu. Dan kita telah melihat berapa banyak orang beramal tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Kerusakan. Bahkan tadi yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum, lebih afdal, beliau katakan lebih aku sukai daripada berjihad 70 kali. Karena hari ini pun kita lihat berapa banyak orang mengatasnamakan jihad, ternyata bukan jihad. Karena kenapa? Karena jauh dari ilmu. Oleh karena itu, seseorang duduknya di majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kepada dia taufiknya, memberikan, yakni bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Yang hari ini terkadang begitu samarnya karena dicampur antara yang hak dan yang batil. Sementara Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dan yang batil, ya. Maka tatkala seorang bisa duduk di majelis ilmu, maka Allah berikan kepadanya furqan, diberikan kepadanya pembeda, ya. Maka kita bersyukur, ya. Kita bersyukur dengan rasa syukur yang begitu agung,
Dan kita ucapkan alhamdulillah, yang dengan ucapan ini pun Allah akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak, ya. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, ya. Karena kita ahlu sunnah, maka kita mengagungkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ya. Dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang, yakni bagaimana fikih tentang lisan, agar kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang lisannya menyebabkan dia terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada keburukan, ya. Oleh karena itu seseorang harus berusaha mengetahui bagaimana dia menjaga lisannya agar dia terjauh dari, yakni bahaya lisan, ya. Karena lisan ini, ya, terus terang ini merupakan perkara yang tidak bisa luput dalam kehidupan kita. Kita dalam hidup pasti menggunakan lisan. Maka seorang mukmin yang hidupnya tentunya segala sesuatunya dia mengikuti kitabullah wa sunnah, maka begitu pula tatkala dia menggunakan lisannya, ya, dia hendaknya berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah, ya. Taib. Yang pertama yang harus kita pahami, para ulama menjelaskan bahwa lisan, ya, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang begitu besar. Ketika Allah Jalla wa Ala, ya, berfirman di dalam Al-Qur'an yang biasa kita membaca dalam surat Al-Balad, ya, alam naj'al lahu ainain. Pertama Allah katakan, bukankah kami yang telah menjadikan kalian sepasang mata? Apakah sepasang mata telah mencukupi, artinya telah mendapatkan nikmat yang besar? Sudah. Tapi Allah tambahkan lagi nikmatnya apa? Walisanan wasyafatain. Dan Allah berikan lidah dan sepasang bibir, ya. Maka kaidah awal ini menjelaskan bahwa lisan, ya, merupakan nikmat yang sangat agung. Maka ketika ini perkara nikmat, maka nikmat itu harus diapakan? Disyukuri. Apa lawan syukur? Kufur. Maka lisan haram atasnya untuk berbicara kepada sesuatu yang menjuruskan kepada kekufuran, ya. Jangan sampai lisan ini terjatuh kepada ucapan kekufuran atau yang menjadikan jembatan menuju kekufuran. Maka hukum asalnya demikian. Karena ini merupakan nikmat, dan nikmat itu harus disyukuri. Nah, siapa yang memahami kaidah dasar ini, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Apalagi kita sekarang berada di bulan apa nih? Masehi, bulan Desember. Di penghujung nanti bulan Desember, betapa banyak lisan-lisan yang kita sesalkan karena sebagian dai-dai yang sesat memberikan fatwa tentang toleransi yang kebablasan. Maka antum nanti akan melihat, ya, banyaknya orang-orang muslim mengucapkan ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran. Dan persis seperti yang Nabi katakan di akhir zaman, warajulun, ada seseorang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi beriman, di waktu sore dia bisa kufur, melakukan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran. Allahu Akbar. Dan ini dianggap biasa saja. Padahal kata Allah Tabaraka Ta'ala, hampir-hampir langit itu pecah, ya.
Maka kaidah yang menjadi kaidah dasar, ya, hendaknya seseorang memahami tentang ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian lihat bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum. Antum tahu siapa Mu'ad? Mu'ad ini salah satu juru dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pertama kali diperintahkan, diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah kemana? Ke Yaman, ke negerinya Ahlul Kitab, untuk mendakwakan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, maka dakwah itu harus la ilaha illallah. Ini dakwah yang hak, ad-dakwah ilallah, dakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Ya. Namun yang perlu kita ambil, ya, nanti dari kisahnya nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'ad ini tadi juru dakwahnya Nabi SAW. Tentu lisannya sangat, ya, memiliki kepiawaian dalam berkomunikasi, memiliki cara interaksi, cara komunikasi lisan yang bagus, Pak. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Nih, jaga nih lisan. Sambil Nabi nunjuk tangannya ke arah bibir. Allahu Akbar. Ini juru dakwahnya Nabi SAW. Ucapannya bagus, hafalan Qur'annya bagus, ilmu alatnya memadai. Tapi Nabi ingatkan, kuffa alaika hadha ya Mu'ad. Kalau Mu'ad diwanti-wanti untuk menjaga lisannya, aina nahnu? Ya. Tentu kita lebih berhak untuk dinasihatkan untuk menjaga lisan kita. Ya. Lihat lagi Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Siapa nih Abdullah bin Amr bin Al-As? Kita pernah bahas tentang amalan hati di sini. Beliau ini sahabat Nabi SAW yang berada di sisi Nabi ketika Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an fis shahr. Baca Quran selama 1 bulan. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Inni bikuwah ya Rasulullah, aku lebih kuat ya Rasulullah. Tambah ya Rasulullah, kelamaan. One day, one juice, negosiasi. Kalau kita negonya gimana? Ya Rasulullah, udzur ya Rasulullah. Jangan sebulan ya Rasulullah, kecepatan ya Rasulullah. Gimana kalau 2 bulan ya Rasulullah? Kalau Ramadan Anda yakin mudah bagi kaum muslimin untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali bahkan, 3 kali bahkan. Tapi di bulan-bulan biasa itu tidak mudah, wahai saudaraku. Dan ini Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau negosiasi, minta tambah, sampai minta lagi, sampai Nabi terpaksa mengatakan, kata Nabi, tidak ada kebaikan seseorang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dengan sangat terpaksa Abdullah bin Amr bin Al-As mengerem, ya, sehingga beliau harus menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Artinya 1 hari 10 juz. Ya akhi, 10 juz itu sudah menyibukkan kita loh. Lisan kita sudah sibuk dengan membaca Al-Quran. Beliau pula orang yang berada di sisi Nabi ketika Nabi memerintahkan seseorang untuk saum sunnah. Tapi beliau lagi-lagi negosiasi, minta tambah ya Rasulullah, tambah lagi ayyumul bid, tak kurang ya Rasulullah, Senin Kemis kurang ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan afdalus siyam siyamu Daud. Maka beliau mengamalkan saum Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari berbuka. Sebelumnya bagaimana? Maunya beliau tiap hari puasa. Dan beliau orang yang sholat malamnya panjang, hampir semalam suntuk, dan berharap ada 1 rakaat yang Allah terima. Allahu Akbar. Tapi kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, man somata naja'. Kalau diam, siapa yang diam
dia selamat. Allahu Akbar. Lihat, Nabi memberikan wejangan kepada sahabat ini yang membaca Al-Quran sehari 10 juz, puasanya saum Daud, sholat malamnya panjang. Kata Nabi, siapa yang diam, artinya lebih banyak diam, dia selamat. Allahumma musta'an. Gimana dengan kita? Baca Quran kita sudah berapa juz? Saum kita bagaimana? Tapi lebih banyak sesuatu yang keluar dari lisan kita, terus keluar. Tidak ada sesuatu yang ada di hadapan kita kecuali komentar. Allah musta'an. Hatta kita di mobil, naik mobil, lihat ada motor, ada ini, komentar. Ada ini sedikit, komentar. Allahu Akbar. Pada dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, rahimahullah ta'ala, ketika sakit, pernah saking sakitnya menuju beliau wafat, maka beliau keluar rintihannya dari lisannya, keluar di rintihannya. Maka anaknya Abdullah mengingatkan kepada ayahnya bahwa bukankah setiap ucapan itu akan dicatat oleh Allah? Maka Imam Ahmad seketika menghentikan dan menutup mulutnya. Allahu Akbar. Lihat, Pak, ini Amirul Mu'minin fil hadis. Maka lisan ini bukan perkara yang ringan, ya. Ini perkara yang berat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kita lihat dalam hadis Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba mengucapkan berapa? Satu kalimat. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, bukan satu paragraf. Satu kalimat. Ya, perhatikan hadisnya. Kata Nabi, ada seorang hamba mengucapkan dengan satu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha yahdi biha fin nar ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, dia ucapkan satu kalimat, lalu dia tidak pikirkan. Sebelum ngomong gak pikirkan dampaknya. Dia asal ngomong aja. Hanya satu kalimat, tanpa dia pikir panjang. Lalu gara-gara itu Allah jerembabkan dia ke dalam neraka dengan jarak seperti dari timur ke barat. Allahu Akbar. Satu kalimat, ya akhi. Berapa banyak kalimat yang setelah kita keluar dari lisan-lisan kita, ya. Maka ini perlu kita betul-betul, ya, hayati, ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Maka tatkala kita kembali tadi kepada wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhum, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Maka tatkala Nabi SAW tadi mengatakan kuffa alaika hadza, jaga lisan ini, ya. Maka Nabi SAW melanjutkan, wa hal yaqubbun nas finnar, bukankah tidak ada yang terjerumus seseorang ke dalam neraka, ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasa'idul sinatihim. Kata Nabi SAW, bukankah tidak ada orang terjerumus tuh masuk dalam neraka dalam keadaan gimana? Diseret. Jadi masuk nerakanya diseret, ya, kemudian tertelungkup. Nah, tertelungkup sehingga wajahnya tuh di bawah gitu. Wajahnya di bawah sampai Nabi memberikan isyarat, yakni wajah dan hidungnya. Jadi keseret, tarik. Jadi masuk dalam neraka dalam keadaan, yakni diseret, masuk wajah dan hidungnya. Apa yang menyebabkan itu? Kata Nabi, itu buah dari lisan yang keluar, yang dia ucapkan. Allahu Akbar. Jadi gara-gara lisan masuk nerakanya dalam keadaan sudah masuk neraka, jelas hina, dalam keadaan terhina, diseret, ya, dengan wajah dan hidungnya.
Ya. Maka perkataan Nabi SAW tadi, ya, merupakan jawaban, ya, ketika Mu'adz bin Jabal sampai mengatakan, ya Nabi Allah, untuk menegaskan, Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah Allah, wahai Nabi Allah, akan menghisap setiap ucapan, setiap perkataan yang kita keluarkan? Maka tadi jawabannya, kata Nabi, bukankah ada orang-orang yang dijeramkan dalam neraka dalam keadaan diseret wajah dan hidungnya, ya, disebabkan apa yang keluar dari lisannya. Maka orang-orang beriman begitu berhati-hati di dalam berbicara, ya. Baik, kita lihat lagi, ya, riwayat dari Imam Abu Daud, ya, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fil rayadi jannah. Kata Nabi SAW, aku memberikan jaminan rumah, sebuah rumah, sebuah istana di pinggiran surga, ya. Diberikan jaminan seseorang mendapatkan surga. Liman, buat siapa? Tarakal mira'a, yakni untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan, ya, wa in kana muhiqan, ya, yakni orang ini meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Lagi-lagi debat itu urusan apa, Pak? Lisan. Maka siapa yang mau dapat, ya, asuransi jaminan? Nah, ini asuransi yang sahih ini. Mendapatkan asuransi jaminan, ya, rumah di mana? Di surga. Dia tinggalkan jidal, dia tinggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Hari ini lihat bagaimana, Pak, banyak manusia bermudah-mudah untuk jidal. Makanya saya nasihatkan, ya ikhwah, tugas kita nuntut ilmu, amalkan. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Ya. Maka jangan sampai ada orang kadang-kadang nuntut ilmu kemana-mana, masya Allah, duduk di majelis Ustadz Fulan, Wa'alan, duduk di majelis Syekh, dia kumpulkan data di kepalanya. Setelah itu hobinya apa? Jidal. Wah, antum sesat nih. Nah, komentar, masuk Facebook komentar, masuk ini komentar. Jangan, ya akhi. Al-Imam Malik, ya, antum lihat, Al-Imam Malik bin Anas, ya. Imam Malik pernah diajak untuk berdebat. Apa kata Imam Malik? Kalau ana sudah paham agama ana. Lihat jawaban Imam Malik. Ini pemilik kitab Al-Muwatta, Pak. Ya. Alimnya luar biasa. Gurunya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Dan beliau digelari Imam Darul Hijrah. Imam negerinya, tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimnya luar biasa Imam Malik ini, Pak. Tapi ketika diajak debat, kata beliau apa? Kalau ana sudah paham agama ana. Kalau antum belum paham, antum belajar aja. Lihat kata Imam Malik. Kalau antum belum paham, silakan belajar. Beliau nggak mau debat. Kenapa, Pak? Orang yang debat kemungkinan mencari kebenarannya sangat kecil. Karena orang yang suka berdebat itu ingin mencari aktualisasi, pengakuan diri. Paham ya? Orang yang berdebat itu ingin memperlihatkan dirinya, ingin mencari pembenaran, bukan kebenaran, Pak. Maka kita jangan menjadi ahli debat, jadilah ahli ilmu. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Gak perlu berdebat. Dan kita diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah taufiknya. Kita lihat
Kalau yang disampaikan sahih, dalilnya, hujahnya sahih, pemahamannya benar sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, ambil, selesai. Kalau enggak, tinggalkan, selesai kan? Gak usah kita debat-debat. Ya. Maka ya, orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, Nabi jamin sebuah rumah ya di bagian pinggiran surga. Ya. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, dan aku memberikan jaminan rumah di bagian tengah, liman tarakal kadhib. Orang ini meninggalkan dusta walaupun bercanda. Lihat, hari ini gimana Pak? Candaan sudah biasa kan Pak? Biasa bohong kalau canda, istilahnya apa anak sekarang nih? Ngeprank. Wah, antum anda ngeprank doang kok gitu. Jangan ya akhi. Tinggalkan dusta walaupun sekedar bercanda. Dusta-dusta kecil maksudnya. Jangan. Siapa yang meninggalkan itu karena Allah, maka dijamin atasnya sebuah rumah di surga di bagian, yakni di bagian tengah, Pak. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW menutupnya, dan aku memberikan jaminan surga yang paling tinggi, ya, liman hasanul khuluq, ya, yakni orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi yang uniknya Pak, ketika Nabi mengakhirkan dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia, Nabi mengawali dengan dua amalan perkara tentang lisan, menandakan kata para ulama, orang yang berakhlak mulia itu memiliki dasar lisan yang baik. Paham ya? Maka orang tidak dikatakan di atas husnul khuluq selama lisannya belum bisa dijaga. Ketika dia mulai lisannya sudah dia jaga, keluar dari lisannya banyak kebaikan, menjadi bahkan mafatihul khair, pembuka-pembuka kebaikan, maka dia orang yang digelari dengan husnul khuluq. Ya. Tapi kalau tidak, mau dibilang gelarnya ustadz, mau dibilang gelarnya kiai, mau dibilang gelarnya gus, nggak ngaruh, ya Pak ya. Tidak bisa dikatakan orang yang memiliki husnul khuluq. Jadi yang pertama apa? Lisan. Dan kita telah lihat hari ini, ya, sebagian orang mengaku sebagai ya juru dakwah, mengaku sebagai orang alim, tapi lisannya nggak dijaga. Apakah dia alim? Tidak. Dia orang jahil. Maka kalau kita lihat Pak, bagaimana Nabi itu apa? Gelarnya beliau, ya, jawamiul kalim. Beliau itu ucapannya sedikit tapi padat, penuh dengan manfaat, penuh dengan faedah. Itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, harusnya para penuntut ilmu seperti itu. Ya, maka siapa yang pernah contohnya duduk di majelis para masyaikh di Madinah, duduk, coba dengarkan perkataan beliau-beliau itu. Ya Allah, ya, perkataannya penuh dengan faedah, ya, perkataannya penuh dengan kebaikan, ya. Tidak ada sedikit pun ya mencela kepada ya manusia, tapi senantiasa memberikan peringatan dan mendoakan manusia, mendoakan ya banyak kaum muslimin, ya, dan lisannya penuh dengan kelembutan, ya. Baik, kita lihat lagi riwayat yang lain, ya. Dalam Sahih Bukhari, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhum, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yadmannani wa baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi idman lahul jannah. Lihat, kata Nabi SAW, siapa yang bisa memberikan kepadaku jaminan. Apa yang dijamin? Apa yang dijaga? Yakni apa yang ada di antara kedua janggutnya, maksudnya lisan, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, selangkangannya, artinya kemaluan. Maka kata Nabi, aku jamin atasnya surga. Jadi siapa yang mau dapat jaminan surga, jaga dua Pak, ya, lisan
dan kemaluan. Ya. Dan kita lihat hari ini manusia meninggalkan menjaga lisan dan meninggalkan menjaga kemaluan. Ya. Mungkin kalau kita berbicara, kita survei dari 100 orang hari ini ya, kita bicara hari ini. Ya. Saya berusaha pernah ya melakukan beberapa diskusi dengan orang awam, arti orang yang secara umum, ya. Tentunya bukan ini, secara umum. Maka bisa kita katakan tadi, kalau kita katakan dari 100 orang, mungkin bisa dikatakan 70% sampai 80% itu tidak menjaga lisan dan tidak menjaga kemaluan. Yang betul-betul menjaga sedikit. Ya, hari ini seperti itu. Ya. Hampir-hampir pernah kita katakan, hampir orang-orang awam yang kita temui pernah berzina. Allahu Akbar. Hampir semuanya pernah berzina. Ya. Maka ini peringatan. Ya. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, aku memberikan jaminan, ya, pada surga orang yang bisa menjaga dua hal ini, yaitu lisan dan kemaluan. Ya. Taib. Kita lihat lagi ya dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Ya, kafa bil mar'i kadziban. Artinya, yakni cukuplah seseorang telah tercukupi, telah sempurna dikatakan seseorang itu kadziban, pendusta. Kapan dia dikatakan pendusta dengan sempurna? Kata Nabi, yakni an yuhadditha bikulli ma sami'a, yakni dia berusaha untuk menceritakan, memforward apapun yang dia dengar. Wah, ini peringatan, Pak, ya. Maka jangan setiap antum dengar apa sampein, dapat apa sampein, belum ditabayun, belum dicek sampein, dapat apa di WA forward, gitu kan? Banyak gak model gini sekarang nih? Banyak. Kata Nabi, cukup udah nih orang dikatakan pendusta. Karena orang yang berada di atas kebenaran, dia tidak bermudah-mudah untuk menyampaikan berita, ya. Apalagi kita berada di zaman penuh fitnah, mayoritas banyak orang-orang fasik, di sekeliling kita banyak orang-orang munafik. Sementara Allah telah katakan, kalau orang-orang kalian mendapatkan khabar dari orang-orang, ya, fasik, gimana? Suruh cek kembali, bukan langsung forward. Memudahkan apa yang terjadi, kerusakan. Ya. Menyebarkan hadis palsu, benar nggak? Karena semangat teman, yang penting forward kebaikan. Nanti lihat nih, bentar lagi Ramadan. Antum cek aja nggak percaya. 1 bulan atau 2 pekan sebelum Ramadan masuk, hadis palsu banyak bertebaran. Siapa yang tidak maaf kepada tetangganya, nggak minta maaf kepada ini dan itu, maka puasanya nggak diterima. Bertebaranlah tuh hadis palsu di mana-mana. Akhirnya kaum muslimin sibuk maafan. Padahal kalau punya salah minta maaf dari sekarang, nggak usah nunggu Ramadan. Hadisnya hadis maudhu, hadis palsu, made in Indonesia. Ya. Itu gara-gara apa? Dan orang yang menyebarkan hadis palsu, kata Nabi SAW, siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nabi langsung berikan, silakan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Jangan main-main. Karena berkata atas nama Allah dan Rasulnya, ini perkara berat. Dia sedang mengatasnamakan dirinya sebagai Rasulullah SAW. Kita aja boleh ngomong atas nama Presiden Republik Indonesia, nggak bisa. Presiden Republik Indonesia cuma punya Indonesia. Sementara berbicara atas nama Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, yang Allah memiliki langit dan bumi dan memiliki apa yang ada di antara keduanya. Lancang nggak kira-kira? Lancang, Pak. Nggak boleh seseorang. Maka hati-hati dengan ucapan. Maka tidak setiap apa yang kita dengar kita sampaikan, setiap apa yang dengar kita sampaikan, setiap apa pesan yang kita dapat kita forward. Maka ini, ya,
perbuatan yang sangat buruk. Ya. Dan tadi para ulama ya mengkiaskan perbuatan tersebut dengan ta'bir. Apa itu ta'bir? Yakni lisan ya dan tulisan ini. Ta'bir ya, seseorang menganggap kadang-kadang kalau bikin WA status dan seterusnya itu dianggap yakni biasa, padahal itu termasuk amalan lisan. Ta'bir dihukumi sama seperti dia berbicara, hanya bedanya dia tulis. Ya, ya? Apa yang dia tulis ya. Maka jangan kita bermudah-mudah. Kalau antum punya akun, ya, mau di Facebook, mau dimanapun, atau bikin status di WhatsApp, tulis status antum yang bermanfaat. Ya, contohnya antum misalkan ada bikin status tulisannya Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Maka setiap yang orang lihat status antum lalu dia baca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, dia dapat pahala, antum dapat pahala. Itu cerdas itu namanya. Ya. Atau dia isikan di situ tentang perkara nasihat yang sederhana, cukup. Gak usah bikin-bikin status-status yang tidak bermanfaat. Ya. Karena prinsip kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ya. Baik. Lihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ini kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq akbar. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq ya, kata beliau, hadzal ladzi awrawadani mawarid. Kata beliau, inilah lisan, nih lisan ana nih yang banyak mengantarkan kepadaku banyak masalah. Lihat, jadi beliau ketika memberikan nasihat tentang lisan, beliau nunjuk lisannya, kata beliau, hadzal ladzi, ini nih, lisan ini nih, ya, yang banyak mengantarkan kepada aku banyak sekali masalah. Jadi Pak, Ibu, masalah kita ini paling banyak datang gara-gara apa? Lisan, Pak. Gara-gara lisan. Sama istri, gara-gara lisan. Sama teman, gara-gara lisan. Kan gitu. Sama tetangga, gara-gara lisan. Itu banyak sekali tuh. Di jalan, gara-gara apa? Lisan orang berantem. Lisan ini luar biasa. Benar kata Abu Bakar As-Siddiq, yang mendatangkan masalah termasuk tadi kekufuran, ucapan bid'ah, ngarang-ngarang dan seterusnya. Semua datangnya awal dari mana? Lisan. Maka siapa yang memahami kaidah ini, dia akan berusaha menjaga lisannya, berhati-hati sekali dengan lisannya. Ya. Maka kita harus ya memperhatikan perkara yang besar ini. Ya. Allahu Jalla wa'ala di dalam surat Al-A'raf ya, di ayat ke-33, ketika Allah menceritakan tentang dosa-dosa ya, bahkan perbuatan-perbuatan yang haram ya, bahkan di situ ada mempersekutukan Allah tabarak wa taala, tapi yang uniknya dalam ayat tersebut Allah menutupnya dengan sebuah dosa yang sangat besar. Kata Allah apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setelah Allah mengatakan tentang orang-orang yang mempersekutukannya, keharaman dari perbuatan, Allah katakan yakni banyak orang-orang ya yang mengatakan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lagi-lagi lisan. Ya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang merasa dirinya berilmu, fasih bahasa Arabnya, lalu mentakwil sifat-sifat Allah. Ya. Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah beristiwa di atas arsy. Udah, imani cukup. Takwil dengan lisannya. Oh enggak, istawa itu artinya istaula. Ditakwil. Dia berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu dosa besar. Nggak boleh kita ya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk nanti orang-orang yang mengucapkan, oh nggak apa-apa kita mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Kan itu demi saling menghormati, menjaga persatuan. Apa kata syaitan? Lanjutkan bersama kita bisa.
Maka ucapan itu, ya, dia mengatakan sesuatu tanpa ilmu, padahal ilmunya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Kok dia berbicara tanpa ilmu? Ya. Maka hati-hati, ya. Lihat lagi nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Pak, ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, orangnya kecil, ya. Bahkan betisnya kecil sekali. Ketika naik ke pohon kurma, ya, orang-orang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud melihat betisnya yang sangat kecil. Tapi kata Nabi, jangan tertawakan, demi Allah, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Ya, antum yang pernah haji atau umroh, kalau lihat Uhud, itu panjangnya sekitar 8 sampai 9 kilo, lebarnya 2 kilo, Pak. Itu ternyata belum bisa setara daripada betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sisi Allah. Itu baru betisnya, gimana kepalanya? Ya. Gimana seluruh tubuh Abdullah bin Mas'ud, begitu agungnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud orang yang direkomendasikan oleh Nabi untuk orang mengambil ilmu Al-Quran, salah satunya kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud ini memberikan wejangan, kata beliau, wallahi, demi Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya. Maka beliau mengatakan, tidak ada di atas permukaan bumi ini yang paling berhak untuk dipenjara daripada lisan. Tuh, nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau hari ini, Pak, kita begitu bersemangat memenjarakan para koruptor, kalau kata Abdullah bin Mas'ud, yang paling harus bersemangat untuk dipenjarakan adalah lisan. Karena terjadi kerusakan di bumi ini, itu akibat awalnya semua dari lisan. Ya. Maka, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pernah mengatakan, ya, dalam riwayat Abu Daud, ya, kata beliau, "Alam ketahuilah, sungguh aku gigit bara api hingga dingin." Ini bara api ini, Pak, digigit kan luar biasa, sampai dingin. Lebih aku sukai, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada aku berkomentar. Keluar dari lisanku apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah tetapkan, lalu aku mengatakan, seandainya aja ini nggak terjadi nih. Coba tadi begini, coba tadi begitu. Kan berapa banyak orang, Pak? Habis kena ini dia katakan, aduh tadi coba nggak usah gini ya, coba tadi nggak usah pergi ya, coba tadi nggak begini ya, coba tadi nggak begitu. Ini banyak sekali nih tanpa sadar ucapan-ucapan seperti ini. Ini sangat buruk ucapan seperti ini. Ya, kata-kata lau, ya, seandainya ini membuka pintu syaitan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih menyukai menggigit bara api yang panas sampai dingin daripada aku mengatakan sesuatu, mengomentari sesuatu apa yang telah Allah tetapkan, lalu aku mengatakan, coba seandainya tadi begini ya, andaikan saja tadi aku nggak begini, nggak begitu. Itu lagi masalah lisan. Ya. Lihat lagi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, orang yang langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Faqih dalam perkara agama dan paling alim dalam masalah ta'wil Quran. Ya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, berkata tentang lisan, kata beliau, ucapkanlah yang baik atau diam. Jika tidak engkau lakukan, dipastikan engkau akan menyesal. Tuh, lihat. Jadi Abdullah bin Abbas itu singkat padat, Pak. Ya, ucapkan yang baik atau diam. Kalau engkau tidak lakukan itu, pasti menyesal. Dah, itu aja. Ya. Berapa banyak orang, Pak, dia menahan sebuah ucapannya, lalu akhirnya berapa banyak kebaikan di belakangnya dia dapatkan. Dan berapa banyak orang, ya,
terlepas dari lisannya, setelah itu ia terpenjara dengan apa yang telah keluar dari lisannya. Betul nggak? Maka jangan ya bermudah-mudah untuk mengeluarkan sesuatu dari lisan, ya. Oleh karena itu dahulu para salafus salih ya sampai memberikan sebuah pepatah, kata para salaf dahulu apa? In kana kalami bil fiddah fasukutu min zahab. Ya, apa itu? Jika berbicara itu perak, kata para salaf, maka diamnya adalah emas. Sampai seperti itu. Ya. Makanya Pak, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Kalau antum duduk sama Imam Ahmad, contohnya misalkan kita ini bisa duduk sama Imam Ahmad, antum cerita-cerita masalah dunia, masalah ini, politik atau apa, beliau diam aja, Pak. Enggak komentar apa-apa. Tapi kalau sudah bicara haddatsana wa akhbarana, ya, berbicara tentang ilmu, tentang hadis, baru beliau mau ya berbicara di situ, baru beliau mau bertanya dan seterusnya. Tapi kalau bicara masalah-masalah yang perkara-perkara ini, beliau enggan untuk berkomentar sama sekali. Ya, bayangkan segitunya para ulama menjaga dirinya dari lisannya. Ya. Taib. Urbah bin Zubair rahimallahu taala, seorang tabi'in di Madinah, ya, yang wafat tahun 94 Hijriah. Beliau sampai mengatakan, betapa banyak aku menahan diri untuk mengucapkan sebuah kalimat yang hina, yang buruk, kemudian hal itu mewariskan kemuliaan yang sangat panjang. Lihat. Kemuliaan yang sangat panjang karena dia menahan sebuah ucapan keburukan. Ya. Maka siapa yang mau menahan ucapan keburukannya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat panjang di belakangnya. Ya. Maka jangan bermudah-mudah. Ya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimallahu taala pun berkata, kata beliau, yakni hendaklah seorang muslim itu lebih berhati-hati menjaga lisannya daripada yakni kehati-hatiannya dalam melangkahkan kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Bapak kalau jalan aja, saya tanya, lihat-lihat nggak Pak? Lihat-lihat kan? Kalau ada duri, ada batu gimana Pak? Minggir Pak, minggir. Saking hati-hatinya karena takut kaki menginjak duri dan batu, kan gitu kan? Kalau itu kita hati-hati, ya, kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimallahu taala, seorang muslim itu harus lebih hati-hati menjaga apa yang keluar dari lisannya daripada kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ya. Maka kita kembali kepada hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanun 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Iman seseorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Tapi ternyata lanjutannya, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu." Dan tidak akan istiqomah tuh hati kalau nggak istiqomah menjaga apa yang keluar dari lisan. Ya. Maka kalau mau hatinya istiqomah di atas keimanan, lisannya harus dijaga. Kalau lisannya dijaga, hatinya akan istiqomah. Hatinya istiqomah, iman seseorang akan istiqomah di atas la ilaha illallah, dan dia insyaallah mati di atas husnul khatimah. Ya. Maka jangan sampai ya seseorang ya bermudah-mudah. Dan dalam sebuah riwayat, lihat Pak, ada seorang wanita, ya, dikatakan kepadanya, ya, ketika Nabi SAW diadukan tentang wanita ini, ya Rasulullah, aku punya tetanggaku ini siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Karena zaman dulu orang rumahnya Pak kan dari tembikar-tembikar tuh bisa kedengeran Pak. Ya, maka kata orang ini, tapi si fulanah ini, ya, aku tidak selamat dari lisannya. Lisannya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Orang itu berada di neraka. Bayangin Pak, siangnya puasa, malamnya tahajud, tapi lisan nggak bisa jaga. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Apa kaedahnya Pak?
menjaga lisan, mengucapkan keburukan, perbuatan yang haram. Ya, kaidah ini Pak. Puasa sunnah dan sholat tahajud hukumnya mustahab dan sunnah. Amalan sunnah tidak akan bisa menutupi perkara yang haram, tidak akan bisa mengalahkan dosa yang sifatnya besar yang haram, termasuk menyakiti seorang muslim dengan lisannya. Maka jangan sampai orang mengatakan, oh tenang, Anda sudah sholat malam, Anda puasa. Ini amalan sunnah. Begitu pula makanya amalan wajib sampai kapanpun tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah. Dan menjaga lisan bagi seorang mukmin hukumnya wajib. Ya, banyak orang tidak memahami kaidah ini, makanya dia salah. Makanya Nabi langsung mengatakan, iya finnar, orang itu di neraka. Lalu dikatakan lagi, aku punya tetangga lagi ya Rasulullah yang satu, dia biasa-biasa saja, ibadahnya yang wajib-wajib aja, tidak saum sunnah, ya, dan sholat malamnya mungkin hanya sedikit, ya, tapi dia lisannya baik sama tetangganya, berakhlak baik sama tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia berada di surga. Ini bukan berarti kita jadi malas amalan sunnah, bukan. Tapi maksudnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana keagungan amalan lisan. Hati-hati menjaga lisan. Dan jangan tertipu dengan kita sudah melakukan banyak amalan mustahab, amalan-amalan sunnah, lalu kita menganggap diri kita aman, lalu lisan kita kemana-mana. Ini keliru. Ucapkan yang baik atau diam. Kalau engkau tidak lakukan itu, kata Abdullah bin Abbas, engkau akan menyesal. Lihat, luar biasa nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ya. Baik. Maka bagaimana fikih kita dalam berbicara? Ya, para ulama membagi menjadi 3 hal. Ya. Yang pertama menjadi wajib, ya, dan sunnah kalau yang akan kita bicarakan adalah kebenaran. Salah satu kebenaran apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ad-da'wah ila Allah, seorang yang berdakwah, seorang yang sedang berzikir, ya. Ad-du'a, ya. Maka berbicara yang sifatnya kebenaran, baik itu dalam ibadah, ya, dan juga menyampaikan kebenaran, maka ini bisa menjadi wajib dan sunnah. Paham ya? Maka kita boleh berbicara, ya. Yang kedua, haram, jelas langsung ketika ucapan itu sifatnya haram. Yang sifatnya haram, ya, yang sudah jelas Allah haramkan, ya. Menjurus-jurus tadi seperti dusta, seperti hal-hal yang sifatnya, ya, menjurus kepada porno. Ini harus diingatkan, ini haram, maka diam. Haram hukumnya berbicara dalam masalah ini. Yang ketiga, hukumnya mubah. Ya, seperti orang bermuamalah, mau melakukan jual beli dan seterusnya, maka dia harus berbicara tentunya. Tapi ini hukumnya mubah. Apa tentang yang mubah ini? Kata para ulama, jangan kebanyakan, seperlunya. Nah, itu intinya. Karena ketika antum membuka jendela ini terlalu berlebihan, akan terjatuh pada perkara yang haram. Lihat berapa banyak orang ngobrol, awalnya udah bener, cuman muamalah transaksi. Ngobrolnya kelamaan, akhirnya ngomongin orang. Kan awalnya gibah itu gitu. Awalnya ngomongin yang mubah dulu. Ini gini ya, kajian bagus nih gini-gini. Abis itu baru, iya tapi si fulan gini loh. Karena udah mulai asik, iya tapi anda lihat si fulan gak datang kemarin, kenapa? Oh jangan-jangan si fulan begini, iya sih terakhir dia begini, ngomongin terus keburukannya, kata setan, lanjutkan. Hah? Gak bisa jaga lisan, akhirnya gibah. Dan orang yang menggibah saudaranya, kita sudah tahu ayatnya, sampai-sampai Nabi SAW, Pak, ada orang dia habis menggibahi saudaranya. Ketika ketemu Nabi SAW, kata Nabi, sini. Kata Nabi, aku masih melihat tuh sisa daging di sela-sela gigimu tuh, daging saudaramu. Allah. Kata Nabi gimana? Aku masih melihat ada daging saudaramu di sela-sela gigimu tuh.
Dan hari ini ghibah difasilitasi. Ya. Rating tertinggi di acara televisi, acara ghibah. Ya. Rakyat gibahin pemimpinnya. Ya. Ini tanpa sadar di packaging dengan seolah-olah untuk mengetahui aktualnya bagaimana. Padahal nggak begitu lah. Yang bukan urusan antum nggak usah berkomentar. Orang yang mau berkomentar, kalau komentar dia bisa membawa masalah. Antum ngomongin sesuatu di warung kopi, apa, jatuhin ini, jatuhin pemerintah dan seterusnya. Apa sekarang faedahnya? Tanya. Berubah nggak negara? Nggak ada yang berubah. Terus apa faedahnya antum ngomong? Orang-orang yang membuang-buang, ya tidak bisa memahami faedah. Siapa yang harus berbicara? Yang punya kewenangan, yang bisa menjadi influencer, artinya yang betul-betul dia berpengaruh kepada pemerintah, yang pemerintah bisa berubah nantinya. Misalkan dari MUI yang ngomong, ya, juru bicaranya, bisa dari badan-badan yang memang sudah kredibilitasnya teruji. Itu sahih. Bukan orang awam semua ngomong. Maka ini akan merusak, ya, akan merusak, terjadi ketidakstabilan, akhirnya berdampak lagi kepada rakyat, berdampak lagi kepada manusia, ya. Maka seperti itu, ya, kita harus memahami, pertama, menjadi wajib atau sunnah kalau itu kebenaran, haram kalau itu keburukan, dan mubah, ya, tapi sifatnya jangan sampai kebablasan, ya, jangan sampai kebablasan, ya. Maka kita kembali, Pak, sebagaimana firman Allah, dan kita bacakan di setiap khutbah hajat kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Dengan apa, Pak? Dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur. Apa itu ucapan yang benar? Yang dilandasi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau ucapan kamu benar, Allah janjikan apa? Allah akan perbaiki, yakni amal-amalmu. Tuh. Yang tadinya amalnya bercampur antara hak dan yang batil, yang tadinya amalnya bercampur antara tauhid dengan syirik, dijadikan seseorang berada di atas tauhid. Karena ucapannya benar dulu nih. Kalau ucapan udah benar, bagus, dilandasi dengan ilmu. Orang yang ucapannya benar kan nggak mungkin mengatakan ketika ada burung manuk kuik, wah ini mau ada yang meninggal. Mungkin nggak keluar dari lisannya gitu? Enggak, karena dia berdasarkan ilmu. Ya, tangannya gatal, nggak mungkin dia ngomong, wah mau dapat rezeki nih aneh nih. Orang yang dilandasi ilmu, dia nggak meyakini hal-hal yang seperti itu, sehingga lisannya pun tidak akan mengucapkan perkara-perkara yang batil, ya kan? Tidak mencela cuaca, wah hujan mulu nih, aduh gini, aduh gitu, panas, ngeluh, hujan, ngeluh, enggak, ya, tidak demikian. Dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, atau setidaknya alhamdulillah ala kulli hal, ya. Maka ini yang diucapkan oleh orang-orang beriman, ucapannya benar. Maka Allah akan tunjukkan, Allah akan perbaiki amal-amalnya. Setelah itu apa? Allah ampuni dosa-dosanya. Allah indah sekali. Dan ketika dosa-dosanya sudah diampuni, ya, maka tentunya dia akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala, ya. Maka ucapan ini harus benar, ya. Ucapan ini harus benar, harus jujur, ya, sesuai dengan kaidah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus jagalah lisan terhadap Allah, jagalah lisan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jagalah lisan kita terhadap manusia secara umum. Tuh, jaga lisan terhadap ini. Kepada Allah bagaimana kita menjaga lisan kita? Hidupkan zikrullah, dan jangan mencela Allah. Salah satu orang yang mencela Allah bagaimana tadi? Mencela cuaca, mencela takdir Allah, ya. Itu mencela. Ada orang meninggal kita sayangi lalu berkata, kenapa orang ini cepat sekali meninggalnya? Tanpa sadar dia sedang mencela Allah. Karena seolah-olah dia ingin mengatakan yang nulis takdir salah. Nggak benar begitu, ya, nggak boleh yang demikian seperti itu, ya. Atau dia terlepas dari kemudaratan lalu dikatakan untung ada si fulan. Kalau nggak ada si fulan tuh kemarin lewat aneh tuh, gitu.
Maka ini ucapan kebatilan. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku. Tsumma, kemudian Allah mendatangkan si fulan itu menolongku. Kan gitu. Bukan dia nisbatkan baik maslahat maupun mudarat kepada makhluk. Maka jaga lisan kita ini kepada Allah. Jaga lisan kita kepada Rasulullah SAW. Apa tadi? Jalankan sunnahnya. Jangan ngarang-ngarang perkara agama. Ikuti Nabi SAW. Dan kalau mendengar nama Nabi disebut, ucapkan bersalawat kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Lalu jaga lisan kita kepada manusia secara umum. Ya. Jaga secara umum, tidak menggibahinya, ya, tidak menjatuhkannya, tidak melaknatnya, ya. Jangan, ya. Jaga ucapan kita dan banyak berdoa. Kalau ada saudara kita Pak salah, ucapkan Allahu yahdik. Semoga Allah berikan dia hidayah. Ya Allah berikan dia hidayah. Allahu yahdik, Allahu yahdik. Gitu. Jangan keluar laknat. Ucapkan doa. Ahlu sunnah hobinya mendoakan Pak, bukan mencela. Ingat itu. Ahlu sunnah dari zaman dulu hobinya doa. Melihat sesuatu doa. Melihat sesuatu doa. Lihat Nabi SAW mendoakan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar menjadi orang yang baik dan akhirnya baik. Ya. Padahal dulu Umar bin Khattab menyiksa kaum muslimin, tapi didoakan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan semoga terlaknat ini Umar ini, enggak, tapi didoakan sampai akhirnya Umar mendapatkan yakni hidayah, mendapatkan taufik yang masuk ke dalam Islam. Doakan. Banyak berdoa, ya. Banyak orang kadang-kadang tidak mau. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, kalau ada pertanyaan, ya. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan yang sangat mengerikan dari Geren itu bisa sampai yang namanya untuk masuk neraka. Itu proteksinya bagaimana Pak Ustaz? Sedangkan kita ini manusia biasa yang hawa nafsunya seketika untuk bicara itu terkadang yang terjadi timbul permasalahan itu emosional yang nyata. Seperti saya sekarang ini bicara dan saya ini experience 23 tahun di marketing, dan semuanya itu olah bicara Pak Ustaz, jual diri. Jadi saya mendengar ini memang betul, tapi lebih dominan yang saya utamakan itu adalah doamu, bicaramu itu adalah doa. Ya itu berpatokan seperti itu. Tapi ditertarik lagi dan mengerikan lagi setelah saya dengar, ya itu kita digeret seperti itu. Nah seandainya dengan yang namanya analisa saya setelah saya menjalankan namanya takwa saya, dan saya berjalan di atas sekian kamu di bulan 7 itu mungkin sudah yang saya akan analisa. Tapi setelah saya dengar seperti itu, lebih menakutkan lagi Pak Ustaz. Karena saya lebih dominan experience-nya itu di perusahaan jasa. Klaim saya yang saya bicarakan tidak mengubah seperti ini, tapi lebih berfokus untuk membela diri. Tapi itu siasat semuanya kebanyakan. Ya, tapi bagaimana dengan seperti ini proteksinya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita yang sangat bagus ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Tapi yang harus kita pahami pertama agar kita memproteksi diri kita, ya. Pertama hendaknya memang seorang mukmin harus duduk di majelis ilmu, ya. Karena semakin dia akan mengetahui, maka dia akan mengetahui jalan yang hak dan mana yang batil. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang akan semakin sedikit berbicara. Ya, makanya kita lihat contohnya, kita lihat dokter aja ya.
dokter yang baru lulus sama dokter yang udah jadi subspesialis atau bahkan jadi prof itu ngomongnya sedikit, betul kan? Kenapa prof ngomongnya sedikit? Lebih suka membaca data analisa, karena data analisa itu faktual, bukan zon, bukan dugaan. Paham ya? Yang dilihat data, dia lihat hasil lab, dia lihat hasil ronsen, dia lihat hasil MRI, baru dia keluarin fatwa. Oh, ini sakitnya ini, nanti saya berikan obat ini, nanti tolong hidupnya, pola hidupnya dirubah begini. Cukup ya. Dia tak tambah banyak. Kenapa Pak? Ilmu itu ilmu, karena dia tahunya dengan ilmu. Berbeda dengan dokter jadi-jadian, ya, atau yang baru lulus, periksa, habis itu, mungkin ini, padahal data faktualnya belum cukup berfaktual, kasih obat alergi orang, kan gitu kan? Salah obat ini banyak, salah antibiotik, ya. Tapi ketika ahlinya sedikit bicara, kenapa? Karena berdasarkan data faktual. Dan sama tadi yang saya katakan. Ketika Bapak terus nanti, ya semoga saya doakan Allah menambahkan ilmu, menambahkan keyakinan, iman, menambahkan pemahaman. Maka tatkala makin masuk di pemahaman, Bapak akan tahu, oh muamalah yang hak begini, oh jual beli yang dibolehkan misalkan begini, oh jual jasa itu harus kaidah-kaidahnya begini. Semakin Bapak mengetahui hal itu, maka Bapak akan tahu mana batasan-batasannya Bapak boleh masuk ke situ. Mana yang Bapak harus tinggalkan, kan gitu kan? Sehingga akhirnya Bapak akan selamat. Lalu kalau kita sudah pernah melakukannya, tenang, ada jalan yang kita pernah sampaikan juga di majelis ini tentang indahnya taubat. Maka bertobatlah kepada Allah. Kata Allah Taala, siapa yang mendatangi dengan dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak mempersekutukan aku, dia bertobat, Allah akan datang kepadanya sepenuh bumi ampunan. Maka kita bertobat, ucapkan istighfar, astagfirullah. Makanya setiap pagi petang saja, ya, setiap pagi atau petang kita disyariatkan untuk beristighfar setidaknya 100 kali. Maka siapa yang beristighfar itu ingat dosa-dosa kita, apa yang telah keluar dari lisan kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita, menutupnya, dan Allah ganti nanti ke depan dengan lisan kita menjadi lisan yang indah, yang baik seperti itu. Maka tidak ada hal yang sulit kalau kita mau kembali kepada Allah. Tapi kalau tadi kita ingin mengetahui batasannya agar kita bisa jauh dari perkara yang ucapan-ucapan yang salah dan seterusnya, harus menuntut ilmu, tidak ada jalan lain. Karena untuk mengetahui bahwa ini hak, ini batil, semua harus kita mengetahui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengan itulah petunjuk. Karena tadi kata Allah seperti cahaya yang mengeluarkan engkau dari kegelapan, sehingga kau akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, semoga Allah Taala memberikan kepada kita taufiknya, dan Allah Taala menutup usia kita di atas husnul khatimah. Baik, saya rasa cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.